tidak terdidik. Yang tidak terdidik siapa? Persentasenya yang paling banyak siapa? Ketika yang bekerja dan tidak bekerja siapa? Yang paling besar siapa? Jadi, saya melihat kalau kita ingin memajukan umat Islam, ingin memajukan, maka kita memajukan agenda-agenda utama bangsa, otomatis itu akan membereskan persoalan di umat Islam. Otomatis kita menyelesaikan. Luar biasa. Pasti. Kenapa? Lah yang proporsi terbesarnya adalah umat Islam. Ya. Justru di sini menurut saya menariknya para pendiri Republik. Para pendiri Republik ini, tadi kita sebut nama-nama itu. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad. Ya. Kan beliau tidak mengatakan ini untuk semata-mata umat Islam Indonesia merdeka, kan tidak. Ya. Betul tidak? Ya. Kan untuk semua otomatis mendapatkan. Ya. Ketika Agus Salim memimpin delegasi diplomasi, itu bahasa-bahasanya ada bahasa keindonesiaan. Ya. Di sini menurut saya tantangan besar kita sekarang. Jadi saya melihat hari ini umat Islam harus secara serius mengangkat persoalan-persoalan yang senyatanya berdampak kepada kesehariannya. Ya. Pendidikan, Ya. lapangan pekerjaan, kesehatan, Ya. infrastruktur itu penting. Ya. Tapi infrastrukturnya bukan hanya infrastruktur besar. Ya. Air bersih. Ya. Air bersih mendasar sekali. Ya. Jadi saya membayangkan ke depan kalau fokus kita juga memberikan keseriusan bahwa proses politik itu bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, tapi proses politik itu adalah untuk menggunakan kekuasaan bagi kemaslahatan seluruh bangsa. Di situ proses politik itu. Sehingga ketika umat Islam berpolitik untuk menghasilkan sesuatu, untuk mendapatkan perubahan. Lihat apa yang terjadi di Turki. Ya. Fenomena di Turki. Luar biasa. Kenapa orang seperti Presiden Erdogan disegani, diikuti, meskipun belum tentu secara ideologi setuju dengan Erdogan. Tapi ketika ditanya, Anda mau pilih, saya pilih dia saja. Saya tidak cocok. Kelompok sekuler Turki itu belum tentu nyaman dengan kepemimpinan dia. Ya. Tetapi dia sebagai pemimpin yang membawa aspirasi umat Islam, dalam tanda kutip santri lah kalau bahasa kita di sini, kaum santrinya di sana, dia berhasil membereskan persoalan-persoalan mendasar. Nah, ini tadi bisa seperti sampaikan sebelumnya, ini akan membuat umat Islam merasa keterlibatan dalam proses politik ini memberikan hasil, dan bahwa kehadiran umat Islam di dalam politik itu tidak menjadi semata-mata rebutan kekuasaan. Kalau rebutan kekuasaan yang diceritakan oleh Bung Fadlizon, kalau rebutan kekuasaan, maka saat itu ngotot. Ki Bagus Hadikusumo tidak akan berubah. Tidak akan. Kenapa? Tapi mereka sadar bahwa ini bukan semata-mata secara simbolik. Secara simbolik itu hadir Islam dengan 7 kata di dalam Piagam Jakarta. Dan kita perlu garis bawahi bahwa sila yang menjadi sila pertama kita yang tadi disebut ini mencerminkan sebuah spirit tauhid yang barangkali sulit cari negara demokrasi manapun yang tidak berdasar agama dengan spirit tauhid seperti kita. Nggak ada. Tauhid itu hadir dan ini tidak muncul di tempat lain. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu jelas kata Esa itu. Ya. Ini menggambarkan bahwa mereka menginginkan sebuah negara yang menghadirkan, nih yang dikatakan mereka, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, terlibat dalam perdamaian dunia. Itu 4. Ya. 4 itu yang mau dihadirkan. Jadi apapun identitas-identitasnya, mereka bilang, oke dah, yang identitas kita pinggirkan dulu.
Tapi 4 ini loh kita menghadirkan. Ya. Nah, sekarang menurut saya ini PR kita. Bahwa perjuangan politik bukan untuk menempatkan semata-mata sehingga merasa alhamdulillah ada yang sama. Seperti disampaikan, orang milih itu 2. Karena sesuatu yang dia merasa sama dan sesuatu yang dia harapkan. Sama itu bisa jenis kelamin, bisa agama, bisa suku, bisa kebiasaan, macam-macam, kesamaan. Nah, tetapi kita sudah harus melampaui itu. Dan saya melihat bangsa Indonesia hari ini sudah makin siap dan umat Islam